Ya, selamat datang kembali semua. Ayo kita lanjutkan chapter yang kemarin. Di chapter ini kita akan banyak diperlihatkan adegan perkelahian seru. Langsung saja kita bahas chapter selanjutnya, chapter 1.2. Tapi sebelumnya kita intro dulu bentar. Oke, chapter ini dibuka dengan panel yang menunjukkan si Sakura Haruka sedang dihadang oleh sekelompok berandalan yang ingin membalaskan dendam atas perlakuan Sakura yang sudah membuat babak belur teman-teman berandalnya itu. Meskipun sudah dihajar babak belur oleh si Sakura, tapi si berandalan itu dengan sangat percaya diri mengatakan bahwa dia tidak akan melupakan orang yang lemah seperti Sakura. Dengan jarak yang sangat dekat, si berandalan itu mengejek penampilan Sakura dengan mengatakan, jenis cosplay rambut apa itu? Matamu juga seperti mata kucing, menjijikkan. Meskipun diejek seperti itu, si Sakura tetap tenang dan hanya memberikan senyum sinis yang tipis. Namun, ejekan yang dilakukan oleh berandalan itu adalah reaksi yang diharapkan oleh Sakura. Bukan tanpa alasan, melainkan karena Sakura sering menerima penolakan dan perlakuan yang tidak baik terhadap orang-orang sekitarnya. Jadi, Sakura ngerasa bahwa reaksi seperti itu adalah yang terbaik. Dengan reaksi orang-orang yang seperti itu, si Sakura jadi punya alasan buat ngalahin orang-orang kuat dan menunjukkan ke semua orang bahwa dia memiliki suatu nilai yang menunjukkan bahwa dia di atas mereka. Di panel ini si berandal menyombongkan dirinya karena menurutnya si Sakura sudah salah memilih lawan. Karena si berandal itu mempunyai kelompok yang bagus untuk membantunya. Dengan kesombongannya, si berandalan itu bilang ke teman-temannya bahwa sekarang ini adalah perang antara kita dan Furin. Namun, sesaat si berandal itu selesai dengan celotehnya yang sombong, si Sakura yang berdiri tepat di depannya langsung ngebogem si berandal itu dengan kepalan tangan yang mantap dan sangat keras tepat di wajahnya. Saking kerasnya pukulan si Sakura, kepala si berandalan itu sampai ngalenghai dan tubuhnya langsung terkapar di tanah dengan hidung yang memuncratkan darah. Teman-teman si berandalan yang melihat kejadian itu pun terkaget. Seperti seolah mendapat aba-aba, mereka pun langsung berlarian menyerang si Sakura dengan penuh amarah dan emosi. Si Sakura yang dipenuhi ambisi ini tentu saja tidak merasa gentar sedikit pun. Justru dengan semangat antusias membangun negeri, dia berlari ke arah sekelompok berandalan yang mau menyerang itu dan menghadapinya seorang diri. Edan memang si Sakura ini. Dengan kekuatan penuh, si Sakura langsung melompat dan menghajar kelompok berandalan itu satu demi satu. Perkelahian 1 melawan 50 orang pun tidak bisa dihindarkan lagi. Ya, di sini si Sakura ngamuk mengajar si kelompok berandalan itu sambil berkata bahwa selama aku kuat, menjadi yang teratas adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai sendiri. Apa hubungannya dengan sendiri? Nah, di sini kita diperlihatkan bahwa rupanya si Sakura ini kepikiran omongannya si Kotoha, lur, gitu. Nah, di panel selanjutnya diperlihatkan si Kotoha yang sedang mencuci piring, tiba-tiba kaget mendengar suara keributan yang terjadi di luar. Tentu saja si Kotoha ini langsung keluar buat ngelihat apa yang sedang terjadi. Ketika si Kotoha sudah berada di luar dan menengok ke sebelah kiri, ternyata ada si Sakura yang beralih ke arahnya. Rupanya alasan si Sakura berlari ke arah si Kotoha ini adalah karena dia ngelihat ada salah satu dari kelompok berandalan itu yang berlari ke arah Kotoha. Dan benar saja, salah satu dari berandalan itu menyandra si Kotoha sambil menodongkan pisau ke arah Kotoha. Si berandalan itu pun mengancam si Sakura untuk berhenti. Anak sialan, lebih baik berhenti di situ. Kalian orang Furin gak akan bisa bergerak kalau ada Sandra. Tapi si Sakura nggak ngegubris ancaman si berandal itu. Si Sakura terus aja lari dan satset si Sakura loncat dan menendang kepala si berandal yang mengancam Kotoha itu. Kotoha refleks bilang makasih ke si Sakura dan si Sakura dengan suara lantang bilang, jangan salah paham dulu, aku hanya tidak tahan sama orang-orang itu. Setelah itu si Sakura berkata kepada kelompok itu, apa kalian tidak punya harga diri membawa pisau saat gelut? Dari sini kita patut mengucapkan syukur alhamdulillah ya teman-teman ya, karena si Sakura masih sempat menundukkan kepalanya jadi nggak ikut ketendang. Oke, maksudnya Kotoha, si Kotoha aman lah ya. Tapi walaupun si berandal yang menyandera si Kotoha berhasil dihajar,
Hal itu tidak membuat Kotoha aman, karena sekarang si Sakura berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia harus berkelahi melawan 50 orang berandal sendirian sambil melindungi Kotoha. Saat si Sakura fokus kepada berandal-berandal yang ada di depannya, ternyata dari arah belakang ada salah satu dari berandal itu yang berlari mendekati Kotoha dan Sakura. Untung saja si Sakura ngeh kalau ada orang di belakangnya. Dan si Sakura langsung melancarkan tendangan ke arah belakang dan tepat mengenai wajah salah satu berandal itu. Di panel ini kita lihat ya kalau si Sakura ini sebenarnya udah terpojok. Nah, dalam posisi yang terpojok, si Sakura bertanya ke dirinya sendiri, "Sial, kenapa aku harus melindunginya?" Di tengah kebingungannya, terlihat salah satu berandal yang berhasil dilumpuhkan si Sakura dengan tendangan belakangnya tadi mulai tersadar. Dan benar saja, si berandal yang tersadar tadi langsung menancapkan pisau yang dipegangnya ke kaki si Sakura. Belum sempat untuk merasakan sakit akibat dari tusukan pisau tadi, dari arah depan berandal yang lain langsung mengarahkan stick baseball ke arah si Sakura. Untung saja Sakura langsung refleks menghindari pukulan itu dengan sedikit meloncat mundur. Kotoha yang berada di belakang Sakura pun terdorong oleh badan si Sakura dan terbentur ke pintu salah satu toko dan terjepit di antara pintu toko dan badan Sakura. Pada panel ini terlihat bahwa kali ini Sakura benar-benar terpojok. Sakura kebingungan apa yang seharusnya dia lakukan. Sakura memejamkan matanya untuk menerima pukulan dari stick baseball yang diarahkan oleh si berandal kepadanya. Namun saat dia memejamkan matanya, terdengar suara hantaman stick baseball, tapi Sakura tidak merasakan kesakitan. Nah, rupanya benturan itu mengenai punggung seorang yang melindunginya sambil berkata, "Tahun pertama, aku senang kamu ada di sekitar sini." Sontak Sakura terkejut mendengar suara itu, dan saat membuka matanya, Sakura melihat bahwa ada seseorang yang menggunakan seragam sekolah yang sama dengan seragam yang dipakainya, yaitu seragam sekolah Furin. Si Kotoha yang dari tadi berlindung di belakang Sakura pun terkejut dan senang karena kedatangan seseorang itu. Dengan sangat tenang, seseorang dengan seragam Furin itu langsung bertanya kepada kelompok berandalan itu, "Bajingan, jika kalian melakukan hal yang seperti itu di kota kami, apakah kalian sadar? Berapa banyak akan kau bayar dari ini?" Ya, gitulah kira-kira yang ngomongnya ya teman-teman. Seketika itu juga stick baseball yang berhasil direbutnya dari berandal tadi langsung dipatahkan tuh sama si orang itu. Seseorang dari Furin itu rupanya sudah siap dengan 3 temannya yang lain untuk menghajar si kelompok berandalan itu. Tapi salah satu dari temannya itu dengan santai berkata bahwa 2 orang dari mereka aja udah cukup buat ngabisin kelompok mereka. Di situasi lain, Sakura hanya bisa bengong dan bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa harus orang Furin yang menyelamatkanku? Melihat ada kelompok Furin di sana, kelompok berandalan itu mulai sedikit gentar. Tapi salah satu dari kelompok berandalan itu berteriak agar tidak gentar dan langsung memberikan perintah kepada teman-temannya agar langsung menyerang mereka berempat. Baku hantam di antara mereka pun terjadi. Kelompok berandalan itu menyerang kelompok dari Furin termasuk juga Sakura yang sedang cedera. Dia pun tidak luput dari serangan kelompok berandal itu. Tapi Sakura berhasil ditolong oleh salah satu kelompok Furin. Ya, walaupun si Sakura ini tetap gak terima ditolong ya. Karena dia ini emang gak suka ditolong sama orang lain kayaknya nih dia. Nah, Sakura berteriak, "Hei, dia itu milikku. Diam kau di situ, jangan banyak bergerak. Kalau kau banyak bergerak, aku susah untuk melindungimu." Nah, kata si Furin yang nyelamatin si Sakura tadi ya, bukan kata Haji Bolot ini, bukan. Akhirnya kelompok berandal itu berhasil dikalahkan oleh kelompok Furin, dan warga kota di segala penjuru langsung bersorak atas kemenangan Furin. Nah, Sakura kembali merasakan kebingungan terhadap reaksi yang ditunjukkan kepada kelompok Furin yang berhasil mengalahkan kelompok berandalan itu. Nah, di sini Kotoha mulai menceritakan bahwa dulunya kota Furin ini adalah kota yang rawan konflik perkelahian antar geng. Tapi sejak 2 tahun terakhir, siswa Furin lah yang mengamankan kota Furin dari kelompok pengganggu itu. Sejak saat itu, SMA Furin menjadi kelompok siswa berandal yang dianggap sebagai pahlawan pelindung kota. Di panel ini ditunjukkan keramahan penduduk kota Furin kepada kelompok SMA Furin, termasuk juga kepada Sakura. Nah,
Balik lagi ke penjelasan Kotoha tentang Furin tadi. Mendengar penjelasan dari Kotoha, Sakura malah merasa kesal. Dia berpikir bagaimana mungkin berandalan bisa menjadi pahlawan pelindung kota. Sambil melompat ke arah salah satu kelompok berandal yang tersisa, Sakura berteriak bahwa sesuatu yang disampaikannya itu adalah hal yang keren. Nah, panel 1.2 ini selesai sampai di sini. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa informasi Sakura tentang Furin itu sangat-sangat terbatas. Yang ada di kepalanya tuh cuma gelut aja gitu ya. Dari sini juga kita bisa ngelihat bahwa sikap yang dilakuin Kotoha sama si Sakura di awal chapter kemarin itu adalah sikap yang biasa dilakukan orang-orang Furin ke kelompok sekolah Furin gitu. Nah, dari sini juga kita dilihatin ada 4 karakter baru yang sepertinya cukup lumayan kuat gitu ya. Oke teman-teman, tunggu aja nanti chapter berikutnya. Di chapter 2 kita akan lanjutin, tapi buat teman-teman yang mau bantu like, subscribe, dan share juga nggak apa-apa. Kalau misalkan mau kritik dan saran boleh diisi di kolom komentar ya teman-teman ya. Kita balik lagi di chapter berikutnya. Terima kasih yang udah nonton. Bermios.